Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri. Tentunya kali ini dalam tema bagaimana kita menunggu hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada serentak tahun 2024. Dan tadi sempat berbincang juga bagaimana gugatan yang sudah dilayangkan ke MK untuk di Provinsi Bengkulu sendiri. Nah, untuk proses selanjutnya ini seperti apa? Mungkin dari Pak Ibu sendiri, apakah nanti akan mengarah pada pembatalan hasil gitu, atau mungkin ada peninjauan ulang dan sebagainya? Seperti apa nih, Pak? Ya sekarang kan kita belum tahu nih dia mau alat-alat bukti yang disampaikan yang mana dulu. Jadi kita tidak bisa menduga-duga kan. Itu tergantung kepada alat bukti apa yang disampaikan. Kalau memang alat bukti yang cukup untuk melakukan PSU, ya dia PSU dilakukan. Kan gitu aja intinya. Tapi kan jangan sampai kita nanti menganalogkan bahwa PSU untuk semua daerah, ya enggak lah. Nanti lokus-lokus mana yang bermasalah kan tinggal itu aja. Jadi sebenarnya saya sepakat apa yang dikatakan Pak Ketua. Apapun yang terjadi sebenarnya kita tuh harus legowo lah. Kan kesempatan itu bukan prodi ini aja, ada persiapan untuk prodi yang akan datang kan gitu. Yang kata kunci kan kita ini semuanya kan membangun. Untuk membangun. Bengkulu ya. Jadi kalau soal hasil yang kata Mas Friko katakan tadi, ya kemana arahnya kita belum bisa membaca masalah sekarang. Karena belum ada alat buktinya dia belum sidang kan gitu. Seperti yang saya sampaikan kan per tanggal 10 kemarin jam 14.55 baru 211 yang masuk terdaftar. Apakah nanti sampai tanggal 18 akan bertambah kan gitu ya, ceritanya. benar. Jadi kalau kita sekarang kan kita balik misalnya dari 545 pilkada dilaksanakan sekarang gitu kan, itu kan hampir 50%-nya. Apakah itu kita yang mengajukan gugatan? Apakah itu kita enggak gagal? Enggak. Justru disitulah demokrasi kita itu sehat sebenarnya. Orang tuh pedulinya sudah tinggi. Jadi tidak nerimo aja kan gitu, karena penyalurannya juga ada. Nah itu, jadi kadang-kadang orang kata, oh itu sampai 50% itu dianggap gagal. Ya enggak lah. Justru itu yang sehat demokrasi kita sebenarnya. Artinya bahwa masyarakat itu tidak apatis. Ada kepedulian juga. Ada kepedulian masyarakat terhadap itu. Artinya ada kepedulian masyarakat untuk memperbaiki proses-proses ini. Ya, minimal kan dengan masukan sekarang ini kan akan jadi acuan atau pedoman nanti untuk 5 tahun ke depan. Mana hal-hal yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, kan begitu ceritanya. Nah ini yang harus, makanya saya katakan, ya kita sama-sama legowo lah kondisi ini. Ada saluran, ikutin. Ya, bagi pendukung nanti apapun keputusan MK, terima. Itu aja ya, jangan kita lakukan. Sekarang kita mau tidak terima, mau kita misalkan melakukan anarkis, yang rusak siapa? Daerah kita juga. Kita masih mau datang sini juga. Ya, contoh misalnya mau kita rusak-rusak misalnya pot bunga, kita masih mau lewat juga di Simpang 5, mau ngapain? Iya kan, kecuali kita nggak di sini, kan salah juga sama berada di NKRI-nya ngapain juga gitu. Artinya memang kita masih menunggu bagaimana nanti hasil ataupun ya, nah itu makanya peran semua pihak, mulai dari tingkat RT, RW, lurah sampai semua komponen masyarakat termasuk perguruan tinggi memberikan edukasi kepada semua masyarakat bahwa hasilnya begini, ada perselisihan sudah coba disalurkan misalnya kan ya. Jadi tidak ada yang dihambat sekarang oleh pemerintah ya. Bawaslu sudah bekerja sesuai dengan topoksinya, KPU sudah menyelenggarakan. Bapak bayangkan sekarang di Provinsi Bengkulu aja ya. Kan daerahnya tidak semua gampang dijangkau, penyampaian logistik, makanya kan ini udah sukses kita ini sebenarnya pasti, dan itu juga bisa sukses bisa mengantar, kan juga ikut partisipasi masyarakat membantu kawan-kawan dari KPU ini dalam menyampaikan itu, dan juga partisipasi masyarakat memberikan laporan kepada Bawaslu. Bawaslu ketika dapat laporan, apakah tidak diterima, ya diproses sesuai aturan nanti memprosesnya. Jadi jangan nanti katanya, wah kita udah masukin ke Bawaslu nggak ditanggapin. Bukan tidak ditanggapin, ada skala. Apakah signifikan nggak berita ini harus kita tanggapi? Kalau dia tidak signifikan, ya kita mau ngapain juga kan gitu. Jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu. Tapi siap laporan yang masuk, saya yakin kawan-kawan Bawaslu pasti menampung semuanya. Soal tindak lanjutnya tentu mereka punya skala, punya SOP-nya, punya skala prioritas, mana yang harus mereka dahulukan. Itu artinya ini hubungannya bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi juga gitu ya. Iya. Masyarakat juga menjadi berpartisipatif lah gitu
untuk melihat dan mengawasi dari pilkada serentak kita lakukan. Nah, kalau dari Pak Pamseh sendiri seperti apa nih melihat dari masyarakat sendiri tadi yang mungkin ada melapor dan sebagainya, pasti Bawaslu juga menanggapi hal ini. Nah, untuk tahapan selanjutnya seperti apa Pak dari laporan-laporan masyarakat terkait dengan mungkin kejanggalan dan sebagainya? Kalau laporan kita kan kalau di dalam mekanisme Bawaslu itu kan sesuai tahapan ya. Kemarin misalkan kampanye ada mekanisme penyelesaiannya. Terus kemudian ada harinya. Jadi pelanggaran di Bawaslu itu kan ada harinya Pak. Ada harinya misalkan 3+2 bahasanya atau 5 hari. 5 hari itu harus ada putusan. Nah, dalam menangani pelanggaran ketika laporan masuk, kemudian kita cross check apakah terpenuhi syarat formil material. Kemudian setelah dinyatakan terpenuhi, kalau belum terpenuhi maka diminta kepada pelapor untuk memperbaiki. Ada 2 hari perbaikan. Nah, setelah itu sudah lengkap baru kemudian diregister. Oh dinyatakan ini terpenuhi unsur syaratnya ya, syarat formil materialnya terpenuhi, kemudian diregister. Nah, kemudian kita pisahkan apakah ini masuk dalam kategori penanganan pelanggaran administratif. Kalau administratif kita tidak melibatkan sentra Gakumdu. Tapi kalau ada unsur dugaan pelanggaran pidana, misalnya dalam pemilu dan lain-lain, itu kita masuk ke ranahnya Gakumdu. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu. Nah, kemudian kan kalau sudah direges dan lain-lain, kita panggil pelapor. Pelapornya ini benar atau tidak, informasinya dari mana, lokusnya di mana, tempatnya di mana, saksinya kita panggil. Nah, terus kemudian bukti-bukti yang ditampilkan apa, kan begitu. Nah, baru kemudian kita putuskan, oh ini memenuhi unsur atau tidak. Kadang-kadang kan ada tuh informasi misalkan dari para pihak melaporkan ke kita, setelah kita dalami ternyata dia tidak hadir langsung Pak. Hanya dapat informasi dari grup WA. Kan setelah ditelusuri ternyata saksi bukan saksi fakta, bukan saksi yang hadir di tempat, tapi hanya dengar dari si Anu begini-begini. Nah, akhirnya ada yang kemudian kita nyatakan tidak terpenuhi unsur karena memang bukti-bukti yang disampaikan itu sumir misalkan. Sehingga kita nggak berani kemudian langsung kita ini kan. Nah, terus kemudian kalau misalkan penanganan pelanggaran dugaan netralitas ASN itu juga banyak ditangani. Ada orang melapor, kemudian buktinya ada, kita klarifikasi pelapornya, yang dilaporkan juga kita klarifikasi. Kalau dugaan pelanggaran pada pilkada berkaitan dengan netralitas ASN, itu kita teruskan ke BKN. Kalau dulu ke ASN ya. Kalau pemilu itu ke ASN waktu legislatif pilpres. Sekarang sudah ada peraturan bersama Menpan RB, termasuk Bawaslu ya, dan BKN. Kemudian bahwa penanganan pelanggaran untuk netralitas ASN itu dikembalikan ke BKN. Nah, di BKN inilah yang kemudian nanti vonisnya di sana. Apakah itu melanggar atau tidak. Nah, terus kemudian kalau netralitas kepala desa itu nanti mekanismenya diplenokan di Bawaslu, kemudian direkomendasikan kepada para pihak berwenang. Contohnya kepala daerah yang mengeskakan. Nah ini, misalkan kepala desa yang mengeskakan bupati, ya bupati atau wali kota. Nah itu mekanisme penanganan pelanggaran. Nah kalau MK ya kita serahkan di Mahkamah Konstitusi. Bukan kewenangan kita bahkan menjadi pihak yang kemudian hanya pemberi keterangan. Biasanya yang digugat itu KPU. Karena KPU mengeluarkan surat keputusan rekapitulasi. Nah, makanya kemudian gugatannya apakah nanti membatalkan atau apa, ya nanti dilihat siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan kan begitu. Dalam logika hukum ya udah kita tunggu saja nanti. Kalau dari Bawaslu sendiri ada mekanisme dan juga ada unsur-unsur gitu yang harus terpenuhi. Untuk tidak hanya sekedar masyarakat ini walaupun sebagai pengawas partisipatif juga sebagai pelapor, tapi juga disertakan dengan bukti dan lain-lain juga seperti itu. Baik, kita akan break terlebih dahulu untuk kita lanjutkan kembali Pak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kami segera kembali dalam Berendo.